Sebentar saya tutup dulu jendela ya karena cahayanya agak jadi gelap. Ya. Oke. Ya, jadi kita apa namanya? Kita akan memasuki apa namanya itu transport fenomena ya, transport fenomena untuk perpindahan panas dulu, ya, heat transport, lalu nanti dilanjutkan dengan mass transport. Jadi kita ada masuk 8 kali, nanti nih heat transport ini 2 kali, dan mass transport nanti kita masuk 6 kali ya, seperti itu. Jadi ini kebetulan apa namanya apa itu namanya bahannya banyak ya, bahannya banyak. Sebetulnya saya udah punya bahannya yang apa gitu ya, yang sudah oke ini waktu saya di Taiwan dulu ya. Ini ada apa buku seperti ini. Nggak nampak ya? Nggak nampak, Pak. Ketutupan background ya, Pak. Oh, gini nih. Kayak sedikit. Nah, ini ada heat transfer yang membahas mengenai itu ya. Ada sebenarnya buku yang nggak terlalu tebal sih ya. Jadi masalah konduksi, konveksi, baru natural convection, and then apa namanya itu pressure convection ya. Jadi ada di situ. Juga ini ada buku yang besar ini yang tebal. Ini juga membahas mengenai itu kalau kalian baca ini. Nah, cuman biasanya kalau saya ini biasanya saya foto gitu ya. Cuman inilah karena apa ya, belum ada. Jadi kelebihan dari buku ini ada, yaitu dia sebetulnya membahas mengenai buku Venom ini ya, buku Venom yang biasa kita pakai ya, Venom ini ya, itu masuk fenomena ini. Nggak kelihatan. Nah, ini ya, buku Venom ini kan kalian punya ini kan, nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita bahasnya buku ini, tapi dia sudah meringkas. Kenapa dia menjadi lebih enak belajarnya? Karena ini langsung disebutkannya, misalnya di sini dikatakannya, misalnya ya ini ada apa tuh dibilangnya bahwa bagaimana kita mesti dulu mengenal hukum-hukum apa aja ya, model-model apa aja dan dari mana hukum-hukum itu diturunkan gitu ya. Jadi seperti ini ya, ini ada misalnya Newton's law ya, baru ada Fresnel number ya. Fresnel number itu ada 2 macam, momentum difusi terhadap thermal diffusi, dan ada juga momentum boundary layer thickness dan dibandingkan dengan thermal boundary layer thickness seperti itu. Ini adalah udah konveksi ya, langsung bab konveksi dia. Jadi heat convection transfer, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ini kalau tadi saya scan ya, mungkin mulai mudah, cuman itulah karena saya kurang sehat ya. Jadi saya memang selama 2 minggu ini saya memang kurang sehat karena saya mesti. Jadi sini ada seperti ini, coba kalian bayangkan. Kalian bisa langsung belajar gini ya, langsung model transportnya gitu ya. Apa namanya itu kalau dia berbentuk dipengaruhi oleh dinding, kalau dia pipa gitu ya, maka bagaimana hubungannya terhadap yang terjadi terhadap konveksi itu gitu seperti itu. Nah, jadi konveksi itu apa namanya terkait dengan perpindahan panas ya akibat adanya bisa secara divisional apa segala macam. Tadi kalau kita kan belajar konduksi kemarin ya, misalnya perpindahan panas apa namanya itu terhadap materi yang berpindah panasnya terhadap komponen, misalnya dari besi gitu ya, di besi itu bagaimana dia berpindah. Jadi kalau ada misalnya dibakar di sini, bagaimana panas itu berpindah ke sini. Kalau kalian udah masuk ke lab OTK itu apa namanya
yang saya bikin lab perpindahan panas itu ya. Selama ini kan perpindahan panas itu kan pakai kolom ya, kolom. Nanti ini saya udah lagi buat juga kolom. Saya udah beli alat-alatnya ya. Untuk bagaimana aliran di apa namanya di tube-nya itu bisa berpindah, memindahkan dari aliran yang counter current yang berlawanan arah dan yang apa namanya yang sama ya, similar current-nya ya, sama. Jadi bersama-sama dia begini, similar current, ada juga yang counter current dia berlawanan arah ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kalian sudah masuk lab OTK kan? Belum ya? Belum. Oh, belum ya. Lab OTK itu kalau di situ ada drying juga ada apa semua, cuman ya itulah kemarin karena alat kita rusak dan kita tidak boleh ke kampus ya, akhirnya kita melakukannya dari rumah seperti itu. Tapi tentunya saya sudah menyiapkan juga bahannya untuk kalian di sini ya, untuk konveksi ini ada beberapa yang sudah saya download juga, tapi nanti sebetulnya kita akan belajar yang cukup apa ya, cukup what is that, ini ya, yang saya bawa tuh, saya sekolah dari Taiwan ya, apa namanya itu, tapi ini sebetulnya untuk mahasiswa S2, S3, tapi nanti kita akan seleksi ya, kita akan seleksi bagian-bagian mana yang akan diajarkan dan bagian-bagian mana yang hanya sekedar informasi aja ya, karena memang ini sangat advance ya, kalian pelajari. Coba nanti saya kasih. Ini bukunya dari buku apa ya, Bird Like Food ya. Jadi di sini nanti awalnya itu akan kita mempelajari udah levelnya unsteady state ya, unsteady state heat conduction in the two slab. Jadi coba bayangkan, udah langsung two slab gitu ya. Jadi yang dipelajari. Jadi nanti kalian mempelajari ini ya seperti prinsip ini. Cuman agak lebih sulit lah. Tapi nanti kalau saya rasa ini terlalu sulit, nanti saya balik ke buku yang tadi ya, supaya buku yang ini tadi yang ini ya, yang untuk mahasiswa S1 di Taiwan ya. Ini mahasiswa S1 saya dapat bukunya kemarin dari sana. Nanti mungkin kalau ada kesempatan di fotokopi gitu ya, di share gitu ya, fotokopi di share apanya bahannya. Cuman itulah, saya pun lagi ini juga bisa juga saya scan sih, cuman scannya ya maklum lah ya, namanya juga apa ya, keadaan seperti ini ya. Ada scanner saya sih ya. Jadi kita sebenarnya mau bicara masalah apa namanya itu ya, apa-apa aja ya, komponen-komponen yang matematika model ya, yang diaplikasikan. Ini sebetulnya seperti ini, kalau kita bicara di sini kita harus memahami dulu ya energi balance-nya ya. Coba perhatikan, ini ada energi balance terhadap masing-masing fungsinya ya. Ini ada dijelaskan di sini. Ya, ini ada ya. Jadi ada yang terkait dengan CP-nya dan ada K-nya ya. Seperti itu. Jadi ini adalah apa yang disederhanakan ya, energi balance yang disederhanakan ya untuk masing-masing kondisi yang ada ini seperti ini ya. Jadi ini boleh seperti ini, ya boleh juga modelnya seperti ini. Inilah ya. Jadi sebetulnya dia mau menerangkan apa itu setelah disederhanakan ya, ya. Alfanya itu adalah ini, maka dia bentuknya lebih sederhana. Tapi ya ingat bahwa alfa itu adalah KB per hingga dia yang dipindahinnya CP. Jadi ini gitu ya. Jadi ini maka jadi modelnya untuk similar seperti itu. Jadi ini sebetulnya dia mau menerangkan hal-hal yang terkait dengan boundary condition. Apa itu nanti juga ada membahas mengenai ini ya, model temperatur. Ada ya juga namanya jam energy balance. Nanti coba kalian, kalau kalian punya bukunya itu di apa ya, di prinsip daripada ini ya, ada 2 blok material ya. Jadi dikatakan ada A dengan temperaturnya A0 ya, TA0 dan melalui mengalir ya, berkontak itu ya dengan kondisi TB, dikatakan solid uniforming. Bisa kalian bayangkan kondisi yang seperti itu. Maka dia menentukan bersamaan, lalu dia menurunkan bagaimana perubahan temperatur itu ya
Tapi ini masih konduksi ya. Saya hanya sekedar awal aja dulu. Konduksi ya, karena ini konduksi ini adalah misalnya perpindahan terhadap pada benda padat gitu ya. Tadi ada saya lihat online dari mana tadi. Sebentar ya, saya tadi ada yang online tadi mana ya? Ada ya. Nah ini ya, jadi nggak apa-apa. Ini kita kan belajar ya, dan ini nggak apa-apa, walaupun ini untuk anak SD, tapi paling nggak memudahkan kalian untuk ini ya. Jadi katanya di sini bisa kita pelajari ada 3 hal yang akan kita pelajari ya. Tapi katanya kemarin Pak Hendra bilang tidak usah radiasi katanya. Tapi saya di S2 saya ngajar radiasi ya. Radiasi dan mass transfer. Jadi kalian sudah bisa memahami bahwa ada 3 hal yang terjadi ini. Ya, ini ada konduksi, ya, ini bergeraknya pada media padat ini ya, panasnya itu bergerak. Ada konveksi karena adanya terjadi difusi karena dia perpindahan panas, karena ada energi yang masuk lalu masanya berpindah seperti ini, molnya berpindah ya, molekulnya berpindah sehingga terjadi gerakan seperti ini. Dan panas yang diberikan itu adalah bersifat radiasi ya. Seperti ini. Ini ada saya tadi lihat dari online ini. Ya, seperti ini. Ini sebenarnya sederhana sekali. Tapi saya mau menerangkan ini supaya kita dapat dulu. Yang kita bahas sekarang adalah ini, ya, convection. Tadi conduction tadi itu kan dia bicara masalah apa itu namanya? Ada 2 jenis kayak batang gitu ya. Ada batang ini yang di sini kayak batang ini. Lalu ada perpindahan panas. Jadi kita bahas sekarang konveksi. Tadi yang masih saya ceritakan itu adalah mengenai kondisi. Tapi it's okay ya. Maksud saya mau menceritakan itu bukan apa-apa, hanya untuk sekedar kalian bisa membayangkan ya. Sebenarnya saya cari itu supaya kalian bisa membayangkan bahwa kita study about the convection ya, convective movement or transfer of the energy. Jadi tidak lagi berbicara konduksi dari ajar sama Pak Hendra. Oke. Nah, jadi ini dikatakan ini contoh soal, jadi masih ini contoh soal untuk konduksi ya. Jadi ada katanya apa tuh, ada 2 blok ya, alat blok, material, bla bla bla. Nanti seperti itu sebagai contoh aja ya, ini kalian bisa mencontoh sama yang ada di sini ya. Jadi nanti ini bahannya saya kasih, tapi tidak semua saya kasih karena memang sebetulnya ini bahannya ya cukup itu ya, cukup ini. Nah, coba perhatikan, ini ada heat conduction with the external energy transmission. Jadi ada energi yang terpindahkan, tapi ini solid ya, ingat ya, ini solid, bukan seperti gambar tadi. Ini ada solid seperti batangan tadi, ada udara. Nah, bagaimana perpindahan energi? Misalnya kalau ini temperatur air di sini lebih panas daripada mengalir di sini, lalu berapa udara yang di sini ya? Udara sini berapa temperaturnya dengan jarak selebar L ini ya? Ukurannya gitu ya, seperti itu. Kalau bisa kalian bayangkan, ini hanya 1 dimensi baru ya, seperti ini. Ini masih konduksi, oke? Jadi ini adalah hal yang apa? Jadi ini juga ada, coba convection with the special heat flux the surround ya. Ini juga seperti itu ya, ada panas yang dipindahkan ke media yang padat. Jadi seperti yang tadi saya tunjukkan itu, kita ini secara ringkas saja biasanya biar kita nanti bisa membedakan mana konduksi dan mana konveksi. Makanya saya aja cepet ini ya, cepet. Nanti kita waktu konveksi kita nih baru agak detail ya. Jadi ini adalah tapi ingat loh, komponen-komponennya itu tidak berbeda ya ketika dia masuk keluar. Ya, apa aja yang mempengaruhinya? Biasanya ada energi dalam, ya, ada energi permukaan, ya. Jadi seperti itu. Ada U, ada Q, ya, ada S, ada W, ya kan? Di situ itu aja sebenarnya. Ini Q-nya ini ada terhadap kondisi panas yang masuk, ya. Seperti itu. Jadi dia terkait dengan pemahaman dasar ya untuk model persamaannya. Tapi nanti setelah detail ketika kita mau melihat bukan hanya terhadap si Z saja arahnya, tapi terhadap si X, Y, and Z ya. Baru kalau dia bersifat misalnya
apa namanya itu tube ya, seperti tube, ada tetanya, ada R-nya, dan ada juga Z-nya. Jadi ada perbedaannya ya. Seperti itu. Ini adalah untuk boundary condition dari model yang terjadi di sini. Ya. Ini adalah contoh sederhana agar kalian dapat logika dasarnya, gitu ya. Oke ya. Ini ada juga heat conduction with the phase change. Ada perbedaan. Coba perhatikan, ini ada liquid phase dan ada solid phase. Jadi ada perubahan transfer yang terjadi dari liquid. Tadi kan ada udara ya kan, dari udara tadi ke solid. Ini dari kalau dia liquid bagaimana Pak, kan gitu kan? Nah, ini salah satu contohnya yang ada. Oke. Izin Pak. Share screen-nya belum kelihatan Pak. Hah? Share screen-nya belum kelihatan Pak, layarnya. Belum Bapak share Pak. Belum Bapak share Pak. Oh gitu? Iya Pak. Kenapa nggak dari tadi dibilang? Itu belum di-share tuh? Belum Pak. Capek saya menerangkan. Kenapa nggak dari tadi dikasih tahu? Ya, ini sudah untuk menolongkan logikanya ya, bukan apa, karena kan ini adalah kesimpulan dari buku apa ini ya, buku Bert Lightfoot ya, apa namanya, BEL ya istilahnya, BEL Bert Lightfoot ini ya. Jadi di sini dia menerangkan dengan kompleks tentunya. Jadi itulah ya. Jadi nanti ini hal-hal yang terkait dengan itu saya kasih contoh-contohnya untuk konduksi biar kalian. Tadi yang gambar tadi air panas tadi tidak nampak ya? Sudah Pak. Nampak kan? Nah, jadi maksud tadi saya hanya mau menunjukkan mana beda konveksi, konduksi dan radiasi. Ya, jadi seperti itu tadi. Lalu kita masuk sekarang ke konduksi ini sebagai pengantarnya ya, supaya kalian nanti bisa membandingkan. Tadi sengaja saya tunjukkan gambar itu supaya kalian bisa membandingkan, bahwa itu terkait dengan misalnya ini contoh misalnya ya, ini adalah perpindahan dari apa? Dari udara dengan solid. Ini air kan, air, udara, ini solid. Jadi bagaimana dia berpindah seperti ya. Nah, ini kan masih satu dimensi ya, masih L-nya sejarah X itu perubahannya sejarah L gitu ya. Arahnya ke atas seperti itu ya, ada ya. Jadi ini rumusnya seperti itu. Nah, jadi rumusnya itu juga nanti itu ya. Ada energi dalam, kalau nanti dia udah pakai konveksi nanti ada energi dalam, ada U, ada Q, ada W, ya seperti itu ya. Ada apa namanya, komponen-komponen energi yang berfungsi di situ kerja. Oke. Jadi ini modelnya coba perhatikan, ini menyalip Hebs, ada model seperti itu ya. Jadi bisa kita perhatikan. Nah ini kalau dia misalnya ya, ini condition with the specified heat flux from the surrounding. Jadi kalau ada di sekitarnya, dia berpindah ke si jet ini, bagaimana? Itu ada contohnya ini ya, yang saya kerjakan. Dan sini ya. Lalu ini ada juga heat conduction with the phase change. Tadi kan udara dengan padat, ini coba perhatikan ada liquid phase and solid phase. Bagaimana perubahannya? Gitu. Nah, ini ada liquid phase, ada solid phase. Ya, bagaimana dia mengalami perubahan terhadap beda fase ini, di sini diterangkan. Jadi sebenarnya ini membantu kalian untuk kalian memahami prinsip dasar daripada konduksi yang tadi saya terangkan awal tadi itu. Sebenarnya radiasi pun perlu juga diterangkan, cuman udahlah ya karena memang tidak apa ya. Tapi kalau di S2 saya menerangkan mengenai gas. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh apa namanya, hal terkait dengan konduksi. Jadi dikatakan ya ini untuk mass balance-nya ya seperti itu. So, perhatikan ini change with the velocity field. Jadi ada U kan, ada U. Nah, seperti itu ya, dia berubah atau segala macam. Ya. Ini terhadap apa ya? Saya mau menggunakan ini lebih cepat agar kalian bisa melihat saja ya bagaimana pengaruhnya terhadapnya. Ini BSL ini kan, but ini kan apa namanya, Bert Lightfoot ini ya. BSL ini section 10 Pak, nanti kalian tengok sendiri aja. Kalau di BSL 10 4 ini di sini di halaman berapa, coba lihat cek. Halaman BSL chapter 10.
Ini chapter 11. Sepuluh empat ya, 10:4, 10:9. Ya, ini dia ya, ada heat conduction with a viscositous heat source. Jadi ada sih, nanti kita kalian lihat nanti di halaman, di buku saya ini halaman 298 ya, 298 membahas mengenai itu ya. Terkait dengan bagaimana perpindahan yang terjadi ya, kalau dia bersifat misalnya apa tuh kayak cup gitu ya, bagaimana dia mengalami perpindahannya seperti itu, bisa dia bersifat. Ini kok tadi saya langsung ngajar ini, saya langsung cari, saya langsung gambar, bukan tulis ya, jadi kita lebih diskusi gitu. Inilah, ini ada juga ya untuk conductivity ya, masih ada. Nanti ini sampai halaman 19 baru kita masuk ke konveksi ini nanti lah. Nah, jadi ini ada convective heat transfer in tube ya. Nah, jadi kalau kalian mau baca nanti itu di halaman 310 di Bud Lightfoot ini ya, di BSL ini. Jadi kalian bisa cek nanti ya di BSL ya, ini ada heat transfer tube apa segala macam. Jadi kita akan mempelajari ya, sebetulnya inti daripada untuk mempelajari apa namanya itu perpindahan panas secara konveksi ini ya, convection heat transfer ini, kita harus memahami dulu Newton law ya, hukum Newton. Jadi ini ada di bawahnya, ada dia membahas nanti mengenai itu ya. Lalu membahas juga apa-apa aja yang mengalir. Fresnel ya, baru ada juga yang terkait dengan Sherwood number ya. Ada juga yang terkait dengan sebentar. Saya tukar kacamata gimana ini? Tidak nampak tuh. Ada yang Lewis number ya, Smith number, ada yang Nusselt number. Jadi semua itu ya, apa hubungan dengan Peclet number ya, semua itu ada terkait dengan aktivitas yang terjadi pada terjadinya perbedaan convection. Nantilah kalau ada waktu saya akan scan ini ya, supaya kalian mudah, karena ini yang jelas. Jadi bagaimana sebetulnya dia menurunkan model Nusselt number ya? Nusselt number itu di mana gitu ya? Ketika Nusselt number itu ternyata dia di situ juga menggunakan Reynolds number ya dalam model persamaannya, sehingga kita bisa memasukkan nanti kalau kita dapat data misalnya laju kecepatannya sekian gitu ya, velocity-nya sekian, maka kita dapat the Reynolds number-nya. Reynolds number-nya kita masukkan ke persamaan Nusselt number ini sehingga kita bisa mendapatkan nilainya seperti itu. Jadi itulah ada beberapa terkait dengan kalau dia kecepatan laminya bagaimana, kalau dia bentuk laku bagaimana ya, kalau dia bentuk flat surface bagaimana gitu, sudah ada di situ poin-poinnya. Sebenarnya di sini ada, cuman tadi saya nggak sempat men-scan. Nantilah pertemuan kedepannya nanti, ini memang hanya khusus untuk convection heat transfer ini. Nanti ini saya kasih sama kalian. Kemudian kalau tadi ada kita ketemu kan, saya langsung suruh fotokopi aja ya kan, langsung di-share gitu. Ini halaman sekian sampai halaman sekian. Cuman itulah ya, namanya kita juga. Jadi sampai bisa misalnya kalau ada partikel di dalam aliran itu, bagaimana dia pengaruhnya dengan kehadiran partikel. Kalau misalnya gini kan, kalian melihat misalnya di situ ada apa tuh namanya apa tuh seperti aliran di sungai ini, saya sedang apa tuh namanya melakukan penelitian dari rumah ya. Jadi bimbingan saya yang dari kampung-kampung ya, di kampung-kampung atau di rumahnya masing-masing bisa melakukan penelitian. Bagaimana caranya ya? Caranya itu adalah mengambil sampel dari sungai ya, kekeruhannya diukur pakai turbidimeter, lalu turbidimeternya ada sudah ada ya, lalu bisa diukur. Lalu kalau diambil pada siang hari bagaimana, malam hari bagaimana, pada waktu hujan bagaimana, pada waktu tidak hujan bagaimana. Jadi faktor-faktor itu. Tapi ditulis nanti tanggalnya, harinya kapan, waktu hujan, waktu malam gitu ya, dalam range bulan berapa. Karena kan bisa aja waktu bulan panas seperti ini ya, harusnya kenapa sering hujan ya kan, kita pun bingung kan. Ini April kok udah sering hujannya, kita udah agak
agak heran juga ya cuaca sekarang ini. Seperti itu. Jadi ini ya kita akan memasuki ke konveksi ini ya, convection heat transfer. Jadi nanti ini bahan yang awalnya introduction-nya ini ada di sini, saya kasih sama kalian, nanti saya atau kalau scan agak, kalau nggak saya foto aja lah ya, saya foto, nanti bisa juga jadi tugas kalian untuk PPT-nya untuk dijadikan tugas. Seperti itu. Jadi nanti kita ini ketemu untuk heat convection ini ada 2 pertemuan, lalu kita akan masuk ke mass transfer. Oke? So udah semua hadir ini. Saya mau screenshot juga apanya ini, gambar orang-orangnya. Semua udah hadir? Udah hadir semua. Saya stop share dulu biar saya ambil screenshotnya dulu ya. Stop share dulu. Saya ambil screenshot dulu. Nih. Siapa komtingnya tadi? Yang kontak saya tadi siapa yang kontak saya? Siapa Saya, Pak. Oh, Husnul ya? Iya, Pak. Ya. Ya, jadi Husnul nanti kalau ada apa-apa nanti diskusikan ya, karena memang sekali ya muak juga gitu ya. Saya dari ini saya 3 ngajar, semalam 2 ngajar aja saya udah suntuk kali ya, sampai pagi-pagi saya sudah naik sepeda supaya kena matahari kan. Tadi itu saya jam 10 tadi mesti berjemur, jam 9 sampai jam ke arah 10 supaya kena matahari gitu ya, supaya bisa lebih segar gitu, karena memang sekarang ini saya kurang sehat gara-gara ya nggak tahu lah ya, mungkin karena banyak tugas. Kemarin saya gagal suntik vaksin gara-gara gula darah saya tinggi, artinya ada sedikit, mungkin kata dokter itu kemarin, mungkin Bapak stres ini. Ya kebetulan ibu saya sakit, saya mesti jaga malam ya di sana di rumah sakit sampai seminggu ya, saya jaga malam, itulah jadi nggak stabil ya gula darah saya, jadi akhirnya oke. Ini dari Joshua sampai Rahmat, Richard ambil Richard ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke ya. Sebentar, saya pindah ke sebelahnya, 1, 2. Saya pindah ke sebelahnya. Dari Syarah sampai ke Ridwan, Raymond dan Eliska nggak nampak. Ya nggak apa-apa lah namanya juga. Ya, Syarah 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2. Baru yang, cuma 2 ya kalian ya, 44 ya. Karena yang kemarin itu yang kelas pengantar bioproses ya, sampai ada yang 66 ya, 66 apa sebenarnya, kalian cuma 44 ya, nggak apa-apa lah, penting sudah ini ya. Jadi itu jadi maksudnya tadi saya seperti itu, harusnya tadi memang saya kasih dulu pengantarnya, logikanya ya, logika apa-apa aja yang terkait dengan, tapi nanti di sini diterangkan juga sih di buku itu. Tapi maksudnya saya menerangkan itu supaya kalian dapat ilmunya gitu ya, karena kita bicara konveksi itu agak berbeda dengan konduksinya. Seperti itu. Jadi inilah bahan yang sudah saya siapin untuk kita ini kan ya, kita diskusikan bersama ya sekalian. Jadi coba bayangkan ada ya, ini dikatakan konveksi heat transfer in the tube. Jadi kayak tube gitu ya. Nah, kalau kalian baca di halaman tadi di halaman berapa tadi? 298 ya, 298 kalau kalian mau buka apa itu Bird Life Food, itu sama dengan ini ya. Nah, sama. Jadi di situ diterangkan mengenai bagaimana kalau ada tube ya, ada tube lalu dia ini kan procedure for the ini kan. Nah, jadi dikatakan TSM ini adalah simple ya. Ini adalah yang simple namanya. Ini simple, dan ini INF ini adalah ini yang incompressible ya, incompressible fluid. Jadi ada ini bersifat simple karena masih 1 dimensi, dan dia tidak
tidak terkompresi, jadi incompressible fluidanya seperti itu. Jadi bisa kalian bayangkan itu kita membahas yang terkait dengan itu ya, terkait dengan suatu cup. Jadi ada cup yang bersifat simple, S itu simple ya, simple medianya, lalu ada aliran yang tidak incompressible. Coba kalian bayangkan itu kita bicara ada radius R ya. Dikatakan the tube has wall temperature, ada temperatur T0 untuk posisi pada jet sama dengan 0, dan T itu perhatikan TW for jet sama dengan lebih besar daripada 0. Jadi dia terus bertambah. W-nya itu akan bertambah terkait dengan berubah terhadap J sama dengan 0. Nah, ada aliran ya. Nah, seperti itu di gambar ini ya. Jadi inilah dia salah satu model yang mulai terkait dengan konveksi. Jadi konveksi itu semuanya yang berbentuk adanya dua hal ya. Adanya yang mengalami perpindahan akibat adanya kecepatan yang berpindah, ya kan? Dan kedua adanya sesuatu panas yang berubah. Ya. Lalu kalau dia energi dalam, misalnya kalau nanti ada energi dalam, bahkan ada yang bereaksi, ya kan? Ada energi dalam, ada apa semua itu ada terkait dengan panas dan energi dalam yang diakibatkan oleh adanya kerja atau yang dialami oleh media itu seperti itu. Jadi di situ jelas menunjukkan prinsip daripada komponen yang masing-masing terkait dengan apa tadi ya, dengan semuanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke. Di sini ada. Jadi itu ada arah aliran. Coba perhatikan dia ada dua posisi ya. Satu ke arah kanan, satu lagi ke atas, ya kan gambarnya itu. Jadi kita akan memperhatikan dua posisi ya yang berbeda. Dua posisi yang berbeda. Ya, coba panel seperti ini ya. Jadi dikatakan the part upstream the fluid of the uniform ini ya, valid ada faktor viskositas dissipation in the negligible. Jadi is negligible. Jadi diabaikan. Jadi kalau ketika dia viskositasnya dianggap sama ya, dianggap sama. Jadi dia kan untuk upstreamnya itu ya, untuk yang ke atas ya. Tapi untuk downstream the fluid as a uniform temperature, temperaturnya juga sama. Nah, dari T sama dengan T0 ini valid in viscous disposition is negligible juga. Ya, jadi sama ya. Kondisinya ini sederhana, makanya dikatakan TSM karena dia TSM dan incompressible ya, tidak berubah. Makanya itulah dikatakan valid if the viscous disposition is negligible, diabaikan ya, tidak ada terkait dengan viskositasnya berubah gitu, jadi sama. Inilah komponen yang menjadi perhatian kita. Diasumsikan katanya kan bahwa faktor Rho ada faktor mu, faktor K ya. Angkanya ini ada CP juga, perpindahan panasnya. Q daripada I-nya sama dengan 0 ya, tidak ada panas yang di situ ya. Yang masuk ditambahkan nggak ada, dia hanya general aja. Laminar flow-nya ini RE-nya dari diketahui coba no radial or angular. Jadi dikatakan dianggap 0 ya. Pada jari-jari dia tidak berubah gitu ya, dianggap sama semua gitu. Ini betul-betul sederhana ya, ini steady state and symmetric about the axis. Jadi diasumsikan ini paling sederhana ya, arah R tidak ada apa semua, hanya satu jalur aja. Jadi kita hanya mengarah ke jet saja ya, ke arah ke sana gitu ya. Nah, ini aja, coba perhatikan ini sederhana sekali ya. Temperatur field-nya itu ya ada posisi seperti posisi tadi ini ya, ada R ada Z. Jadi dikatakan 1 dikurang F kuadrat per M2 ini adalah since the physical properties of this problem constant, the velocity profile can be solved. Jadi kecepatannya itu coba perhatikan ya, VZ itu sama dengan Vmax dikali 1 dikurang R pangkat 2
Jadi ada aliran maksimumnya, tapi tentunya dipengaruhi oleh 1 dikurang R kuadrat per R2. R menyeluruh ya terhadap laju dari itu untuk kondisinya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi itulah bentuknya. Dikatakan temperatur field ini yang mempengaruhi temperaturnya, thermal equation-nya ya, ini perubahan equation-nya seperti ini, convection-nya ya. Convection ini coba kalian ya. Ada rho-nya ya, kali Cp, ada Vz, ada dt, dz ya. Baru ada faktor conduction-nya juga. Ini conduction-nya, coba perhatikan masing-masing perubahannya terhadap temperatur. Tapi di sini ada Cp-nya, perhatikan ya. Cp, sini ada K-nya. Untuk faktor viskositas, perhatikan ini apa aja yang berubah. Ya, perhatikan. Baru the energy equation become gabungan dari seluruh energi itu bagaimana gitu. Inilah ya. Jadi ada faktor ini tadi ya, faktor pengaruh velocity tadi ini ya, untuk untuk profilnya itu sama dengan ini dia ya, coba sama dengan K dikali faktor konduktivitas, konveksivitas ya, rho yang ada rho-nya ya, ini di sini sama Cp yang ini ya, lalu yang ini adalah faktor dari conduction systemnya. Bagaimana dia ketika dia kan ini kan dianggap apa tuh namanya tadi incompressible ya, tidak terkompres, tidak berubah gitu. Jadi terjadi juga konduksi. Lalu ini adalah faktor yang terkait dengan viskositasnya. Jadi ya, jadi energy equation-nya itu seperti ini. Coba kalian perhatikan sebentar ya. Coba tengok dulu bagaimana pendekatan yang dilakukan. Saya kecilkan aja dulu. Ini biar kalian kebayang juga ya, apa ya tadi yang mempengaruhinya ya. Coba kalian tengok dulu ya. Thermal energy equation-nya jadi ada faktor yang tadi yang lebih atas lagi ya, ini ya, ada Vz masuk ke situ. Jadi dia terkait dengan seluruh komponen dari energi itu ya masuk ke situ. Oke, seperti itu dia. Nah, ini adalah untuk hubungannya. Nanti kita mempelajari juga bagaimana kalau dia modelnya Pak yang dimensionless, yang dimensinya tidak pakai dihilangkan gitu. Nanti ada juga modelnya. Oke, jadi di sini diterangkan bahwa ya, dikatakan bahwa ini adalah model persamaan dari itu adalah namanya direct condition on the closed boundary. Jadi semua kondisi-kondisi itu bisa diidentifikasi untuk model persamaan ini ya. Ada temperaturnya, ini kan ada T ya, TT, DT ini ditentukan. Z-nya bagaimana terhadap posisinya, si R-nya bagaimana, R sama dengan 0, R sama dengan R. Ya seperti ini yang di sini. Dia mau menerangkan maksudnya model dari persamaan ini ya, model persamaan ini terkait dengan semua hubungannya, dimensinya ya, temperatur terhadap itu jari-jari apa semuanya, arah si jet ya, seperti itu. Ini terkait. Oke. Nah, ini kita masuk ke sekarang belajar dimensionless variable ya. Yang jadi menghilangkan variabel dimensionless. Coba perhatikan itu ya. Kalau R oke lah ya untuk, jadi kalau ada R nih tanda di atas, tanda Q down gitu ya. Ada Z, ada tanda itu berarti dia sudah dimensionless kan. Ya. Agar kita nanti ini jadi dia bentuknya jadi dimensionless gitu ya. Ini semua dengar kan? Ya terserah lah. Tapi, ya, apa mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya enggak? Nanti terang aja. Pokoknya ini banyak saya kasih ya. Banyak saya kasih maksudnya supaya kalian bisa kalau mau diskusi silakan, mau apa silakan. Saya mengatakan ini agar kalian memudahkan logikanya gitu ya, logikanya. Karena memang ya namanya juga belajar ya. Ini sebetulnya waktu
saya dulu ngambil S3, kan ada nanya ujian PhD kandidat ya. Jadi dari 12 orang kami yang waktu mahasiswa doktor, wajiblah menguasai ini ada apa ya, ada paling nggak lulus 2, harus lulus 2 minimal baru bisa namanya gelarnya PhD kandidat. Jadi waktu itu kami dari 12 orang itu 5 drop out ya, cuma 7 yang lulus. Baru bisa lanjut ke penelitian, coba bayangkan. Dan di sana ya gabung, waktu saya itu di sana kan pakai bahasa Mandarin, mereka ya belajar sendirilah. Makanya biar kalian kebayang ya kan, untuk bisa survive ya kan. Jadi supaya jangan stres, ya itulah sekalian sekalian belajar, sekalian lirik lah ya kan, cewek Taiwan yang ada sana, cewek Iran. Tapi sampai mata aja ya, karena hati saya kan udah ada yang punya ya kan, hati saya yang punya adalah istri saya. Ya, jadi seperti itu. Kalau mata saya ya ada yang lewat ya saya lirik lah gitu. Kan nggak apa-apa ya kan, lirik hanya sampai di mata, tidak sampai di hati. Ya, ini kalian kayak lihat nih stres semua nih, entah mana. Mungkin ada yang apa nih? Ada yang tadi mana lah ya? Tak nampak, ini cuma soap apa aja yang gambar aja ya kan, berarti kan something ya, mungkin tak lagi apa yang saya nggak kebayang ya. Jadi gitu. Oke, ini adalah apa ya, coba ya. Jadi kalau kalian mau sekolah ke Taiwan ya, semalam saya diskusi sama mahasiswa yang mahasiswa angkatan 2020 ya, yang ngajar pengantar bioproses. Saya bilang kalau kalian mau sekolah ke Taiwan, siapkan bahasa Inggrisnya para semua agar kalian nanti tamat ya, bisa melanjutkan S2 ke Taiwan ya. Free tuition fee, ya, uang sekolah nggak bayar, free dormitory, asrama dikasih, daily cost itu tergantung ya. Kalau nanti kalian dapat dari pemerintah Taiwan, mungkin dapat sekitar 6 juta. Tapi kalau dapat dari profesor bisa dapat 8 juta, bisa dapat 10 juta tergantung proyek profesor yang kita kerjakan. Seperti itu. Ya, itulah pengalaman saya. Jadi kalian juga kalau nanti ada yang mau sekolah ke Taiwan, ya siapkanlah bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggris itu penting sekali ya untuk kesana. Sekarang udah ada English kelasnya ya. Dulu zaman saya masih Mandarin kelas. Jadi saya datang situ hanya dengerin profesor ngomong, nerangkan pakai Mandarin, tapi slide-nya sudah slide seperti ini ya, slide bahasa Inggris. Jadi saya belajar sendiri. Ya, gitulah. Namanya juga tantangan ya. Mau belajar ke Taiwan, siapa suruh belajar ke Taiwan karena sama kita ya. Saya bilang, ya udahlah. Memang itu adalah tantangan hidup kita. Masing-masing orang punya tantangan masing-masing. Ada yang ingin enjoy aja ya kan. Ya semua udah disediain sama mamanya gitu ya, ada juga gitu ya. Ada orang yang tidak. Makanya saya ya waktu di Taiwan itu ya 7 tahun itu saya masak sendiri ya, nyuci sendiri. Maksudnya masak itu ada teman grupnya ya, nyuci sendiri, semuanya lah. Ya. Saya sengaja ngomong itu supaya ada jadwal break juga, jangan stres sekali kalian ya. Jadi nanti kita apa aja ya, sampai jam 11.15 saja ya. Nanti bahan saya kasih, kalian bisa belajar, nanti lanjutnya kita akan lanjutkan sekali masuk lagi. Setuju kan? Ada yang nggak setuju? Masuk sampai 11.15 atau 11.20 aja ya. Gimana, Hul? Husnul gimana? Saya setuju aja, Kak. Ya kan? Iya, Kak. Maksudnya biar kalian istirahat juga. Ini soalnya lagi break. Nanti kan kalau mengenai apa ya, nanti kita buat tugas, ya kalau saya sih biasanya ujian nggak ada masalah, kan saya kan selalu kasih kisi-kisi soal. Cuman persoalannya, kisi-kisi soal itu untuk mengarahkan kalian fokus gitu. Jangan membentang kemana-mana. Ini salah satu poin-poin sini adalah kisi-kisi soal yang bisa kalian pelajari ya. Jadi kalau nanti misalnya kan
jelaskanlah model persamaan ini, ya kan? Yang 1 dikurang R ini ya, berdasarkan posisinya, turunkan dari single system pada gambar di atas, karena ada gambar di atas. Turunkanlah sampai dapat nanti ini ya, sampai dapat yang bawah gitu ya. Oke. Jadi tadi persamaan ini, ya persamaan yang kita dapatkan ini, kita masukkanlah untuk dimensionless-nya ya, seperti ini. Coba. 1 dikurang R, ini kan R-nya ya, 1 dikurang R, R per R-nya itu, nah ini tadi ya, masuk, jadi dia terbalik ya, seperti itu, ya kan, R per R-nya ini, seperti itu, jadi dia langsung di situ dimasukin, disederhanakan. Ini juga perhatikan untuk ini ya, untuk seper PE ya, seper PE, bla 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 ini ya, juga perhatikan. Jadi dia apa namanya, dimasukkan semuanya. Jadi ini juga R-nya juga sama di sini ya. Ini ada 4 BR apa semua. Ini semua kalian baca nanti itu apa model pendekatan dari namanya PE itu apa ya. Untuk BR juga ya seperti ini, karena dia memang menjelaskannya di bawah itu ada dijelaskannya itu apa ya. Seperti itu. Jadi kita bisa menyederhanakan dari yang ini menjadi ini ya, untuk boundary condition-nya. Jadi bisa kalian bayangkan semuanya ditukar ya, ini Z per R, ya, ini Z aksennya semua ditukar ya, seperti itu. Apa namanya itu? Apa namanya? Untuk masing-masing kondisi yang sudah ditentukan ya, seperti itu. Jadi ini sini ada di halaman tadi itu, bisa kalian lihat nanti bagaimana masing-masing model itu diturunkan ya, untuk konveksi dan konduksi ya, di halaman apa nih, yang untuk apa namanya, untuk konveksi ya, konveksi terhadap cup, tapi yang simple ya, yang simple, bukan yang oke. Ini adalah penyederhanaan dari persamaan ini ya. Energi ini yang become ini ya, tapi setelah dimasukkan disederhanakan. Jadi itu tinggal di tipe digitnya aja, ini aja ya kan ya. Jadi dia menjadi sederhana seperti ini. Lalu untuk seperti ini ya, dikeluarkan K-nya tadi dikeluarkan ya, dari seperti PE untuk K-nya, jadi semuanya dimasukkan komponen-komponennya itu ya, seperti ini. Jadi super R itu kan dia dibalik, jadi ada super R itu ya. Oke, seperti itu kita masukkan untuk kondisi batasnya ya, dan dari conditionnya ya kita masukkan Brigham number, karena tadi kan ini tadi saya bilang tadi CBR ini, ternyata dia kalau kita perhatikan itu kan dia new P maksimum kuadrat ini, jadi dia ketika kita perhatikan di sini ya, faktor kuadratnya ini ya, faktor kuadratnya ya dibagikan dengan ini tadi ya di sini. Ini ada K PWT 0 ya. Jadi dia namanya Brigham number. Sedangkan Peclet number yang tadi saya terangkan juga ya, ini adalah Propulsive convection dan head propulsive of conduction. Jadi ada PE number. Di situ terkait ada BR terkait pada NIMU, ya kan? Sedangkan CPE terkait kepada CP ya. Jadi perhatikan nanti itu ya. Kenapa kalian menambahkan PE, kenapa menambahkan P? Ya, jadi seperti itu. Consider some convection. Jadi ini konveksi ini katanya kan apa? Case here that PE become lock. Jadi pengaruh daripada CP-nya itu akan semakin besar. Jadi PE can also be employed for the mass transfer. Jadi bisa juga seperti itu ya. Jadi semakin besar, jadi Z per PE ya. Perhatikan tadi itu untuk Z ini ya. Yang terkait dengan Z per PE-nya tadi ya, seperti itu. Oke, ini ya, jadi seperti ini nanti masukkan.
maka kita akan mendapatkan modelnya seperti ini. Ya. Dimasukkan, karena dia semakin besar, dia segera dimasukkan dalam sistem yang berkuadrat. Oke. Nah, untuk kondisi sama, untuk perubahan awal tidak ada sama dengan 0 ya. Juga sama dengan 0, maka sensitivity per derajatnya tidak berubah ya, sehingga kita bisa melihat pendekatan terhadap boundary condition ya. Coba tengok halaman 313 katanya juga kayak lagi ini. Sudah tidak ikuti ya. 11. Ya, kayak nanti bisa juga lihat. Ya, ini dia. Terkait dengan itu ya. Faktor-faktor yang terkait dengan itu ya, di sini ada. Tadi di papan tulisan bisa langsung diterangkan ini kayak inilah ya. Nah, jadi itu dia terkait dengan itu. Lalu kita bisa menyederhanakannya untuk PI dia semakin besar, sangat besar. Akhirnya kalau dia sangat besar kan ini ya seperti tidak terhingga ya. Maka ini juga bisa sama dengan 0 ya kan. BR-nya juga begitu menuju 0, ini juga sama dengan 0. Maka kita bisa menyederhanakan modul persamaannya hanya tinggal ini ya. Hanya tinggal ini dalam kondisi yang itu ya, jadi seperti ini bagikan. Jadi dapatlah modul persamaan seperti ini. Ya. Jadi dikatakan convected ya, elliptic untuk PDE, parabolik untuk PDE yang ini ya. Persamaan apanya untuk equation ini ya. We know it based boundary condition is on boundary ya. Jadi katakan boundary value problem in the initial problem. Jadi itulah coba kalau dia misalnya kita masukkan T sama dengan 1 bagaimana gitu ya. Ini consider kita masukkan aja ya. Masukkan aja coba. Apa bagaimana untuk T sama dengan 0 kita masukkan. Lalu kita consider kalau si Z-nya tadi itu yang Z tadi itu adalah ini ya. Yang ini tadi ya, ini Z per PE tadi sangat besar bagaimana, maka kita bisa menyederhanakannya lagi sehingga kita bisa mendapatkannya. Ya. Jadi bisa kalian bayangkan bagaimana pentingnya logika-logika untuk kondisi batas dan perpindahannya akibat kondisi-kondisi itu ya. Jadi itulah dia satu hal yang untuk perpindahan yang sangat sederhana ya, untuk kondisi yang disederhanakan dan untuk apa? Yang bersifat incompressible ya, incompressible. Jadi bisa kalian bayangkan seperti itu yang terjadi. Oke. Lalu ini ada yang terkait dengan interface heat transfer. Ya, ini dengan transfer coefficient yang tadi seperti itu ya. Jadi ada juga ada aliran. Lalu usually express ya, ini ada heat transportnya ya. Jadi dia selalu ada memang yang berpindah gitu ya. Jadi untuk kondisinya rumusnya tetap ya, untuk panas dari aliran yang masuk itu adalah H dikali delta T ya, heat flow ya, ini adalah areanya, heat transfer area, dan delta T adalah perubahan temperaturnya. Jadi panasnya sebetulnya yang terjadi di sini adalah ya adanya koefisien panas dikali dengan panas panas yang masuk ke area itu dikali dengan perubahan temperatur, itulah panas yang terjadi ya. Seperti itu. Jadi ini adalah modelnya, ada inset low, ada bulk temperature flow yang ini dia B, ada yang 0. Jadi adalah temperatur dinding. Bagaimana perubahan temperatur dindingnya terhadap alirannya ini seperti itu ya. Oke. Terhadap panas yang ada di sini. Ya. Jadi katakan ini adalah inside wall temperature, sedangkan TB box itu adalah temperatur fluidanya ya, ini ya TB. TB-nya fluidanya. Ini ya. Perhatikan berarti ada aliran fluida. Jadi kita selalu bicara lagi ada sesuatu yang sesuatu yang berpindah ya, ada convective activities-nya ya. Seperti itu. Jadi ini kalian bayangkan apa aja yang mempengaruhi, coba diperhatikan kecepatan rigid terhadap T, dikali T-nya ada di sini, tapi semua faktor-faktor yang terkait itu adalah terkait dengan temperatur dikali dengan jari-jari ya, perubahan jari-jari dan sudutnya ya, sudut perubahannya kan biasanya ada sudutnya ya, dari itu dia. Nah, rigidnya seperti itu.
Jadi ini what is the temperature difference in the case? Jadi kita perhatikan tadi ini Q, HA delta T. Jadi di sini juga diterangkan mengenai itu ya. Inisialnya itu adalah dikali dengan panjangnya, diameternya ya kan. A-nya ini kan, A-nya tadi ini adalah V D dikali L. Oke. Lalu dimasukkanlah untuk masing-masing arithmetic means-nya itu maksudnya yang kondisi yang ada di situ ya di A ini ya, di HA-nya tadi ya, di kondisi masing-masing posisinya tadi itu. Seperti itu, ini dia, perhatikan. T01 ditambah T02, ya. Ini untuk T0 ya. Lalu ini TB-nya, TB1 ditambah TB2, 2 ini dikurang. Ya kan? Ya kan? Nah, berarti ada perbedaan temperatur yang terjadi dalam range-nya ini ya. Dari ini ke sini. Jadi ini awal dulu, lalu bagaimana perubahannya untuk arithmetic mean-nya, rata-ratanya ya, untuk masing-masing kondisi itu. Baru dilogminkan, dapatlah ini. Ya, untuk apanya ya, kondisi yang panas yang terjadi. Oke, setelah itu kita melihat bagaimana untuk masing-masing kondisi yang tadi itu ya, kondisi masing-masing yang mempengaruhinya tadi itu. Ya, ini coba ya, sederhanakannya apa-apa aja yang terkait dengan itu. Ya, seperti itu. Jadi terkait dengan faktor yang berkaitan dengan perubahan temperatur, posisi, terintegrasi terhadap apa? Cara L dan areanya tadi ya, bentuk daripada itunya ya, bentuk daripada medianya. Oke, inilah ya modelnya. Lalu kita bisa menyatakan inilah perubahan yang terjadi. Lalu kalau ini perhatikan ya, si H ini ya, tadi kan gini ya, ini ya, jadi kan si H ini menggantikan si Q, maka akhirnya beginilah jadinya. Si ini tadi ya, si H ini dipindahin ke bawah, tinggal si H, ya kan? Si H ini, ya ini Q-nya ini masukkan ke sini. Jadi lalu si ini dipindahin ke bawah, H sama dengan ini. Oke, dapat ya? Maka ini adalah suatu bentuk daripada model yang mengandung bagian daripada Nusselt number ya, Nusselt number atau NU. Perhatikan ini ya. Ini ada NU, itu adalah H dikali D per K ya. Jadi seperti itu. Di sini ada K-nya, ini ada H-nya, ini ada D-nya. Jadi ketika nanti kamu naikkan ini ke atas, ini kamu turunkan ke sini, karena ini kan konstanta semua. Sebenarnya dia sama dengan total heat transfer, konduktif heat transfer ya. Jadi dia modelnya ini pindahin di sini ya. Ini pindahin ke sini, ini turun ke bawah, dia dapat dari Nusselt number-nya dimasukkan ke sini. Ya, jadi turun ke sini, ya setelah dipindahin maka dapat lagi. Oke, jadi ini dia. Jadi kalian sudah memahami itu Nusselt number itu adalah dia total heat transfer dibagi konduktif heat transfer, ya, konduktif. Ya, kita sebenarnya faktor konduktifnya ya di sini dibahas ya. Sebenarnya kita bicara konvektif, tapi maksudnya itu terkait dengan konduktif dan konvektif. Ya, nah, jadi ini dia sudah dapat. Atau ini kalian diam-diam aja nih. Ini udah diajarkan Pak Hendra ya? Pak Hendra udah ngajar ini? Husnul? Belum, Pak. Pak Hendra udah ngajar? Nah? Belum. Belum kan? Ya belum. Saya rasa belum. Orang memang saya yang apanya ya. Nah, jadi ini tetap bisa kalian bayangkan. Ya, nanti itu ada namanya apa namanya itu pendekatan untuk model masing-masing. Jadi ketika dah dapat Nusselt number ya, Nusselt number-nya seperti ini. Jadi coba bayangkan aja apa aja yang mempengaruhi tadi. Ya, ada faktor arahnya ya, arah bentuknya ya, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi itulah dia. Jadi ini kalau dia misalnya kita sederhanakan seperti ini, di mana fungsi ini tadi ya, nah ini
Ini coba ini tadi sudah sederhana. Yang ini tadi adalah jadi model seperti ini. Masukkan. Maka tadi kita bisa menggunakan pengadekatan yang tadi itu yang ada tadi ya, ada ini ya, ada bring command number, untext flexed number ya, dengan PE dan dengan number tadi itu ya dalam modul itu. Jadi bisa kalian bayangkan untuk melakukan hal ini ya kita harus melakukan kondisi yang sesuai dengan kondisi yang ada ya. Jadi tadi kita sudah dapat bahwa payload number itu adalah payload number dikurang Renat number ya. Jadi seperti itu kita berarti mendapatkan fungsi yang temperatur itu ya, yang ini tadi ini ya. Ada terkait dengan arah Z, arah R, Reynolds number, Plancke number, Reynolds number ya, dan juga faktor daripada mu-nya. Ya, seperti itu. Jadi mu tadi kan faktor apa? Yang terkait dengan ini ya. Apa itu namanya? Perpindahan panas secara konduksi ya, konduksi dan konveksi ya. Tadi kan konveksi, konduksi ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini dia terkait dengan convective number dikali conduction ya. Ini inverted force dengan viscous force ya, number, dan momentum diffusivity dibandingkan thermodifusivity ini modelnya yang tadi itu. Oke, jadi itulah dia ya. Jadi Nusselt number itu juga terkait dengan semua, terkait dengan itu ya. Panjang dan diameter, number, Plancke number. Itu ketika si BR diabaikan, si brand number tadi yang kami nanti kecil atas ya. Diabaikan. Jadi memang the local heat transfer itu dapat didefinisikan sederhana seperti ini ya. Jadi perubahannya adalah ini ya, HLC ini ya, dikali V dikali D dikali Z ini kan luasannya ya, dikali perubahan temperaturnya. Seperti itu ya. Jadi di mana Nusselt number seperti itu, ini juga akhirnya diperoleh Nusselt number yang seperti ini. Ya, jadi itu adalah hubungan antara apa namanya dinding temperatur di dinding tadi itu ya terhadap alirannya apanya semua. Oke, ini dia modelnya ya. Ini adalah mas seperti ini masih dulu ya. Oke, karena ini saya tinggal ya, jadi ini dia sama aja sebenarnya tadi, nanti bahas saja, baca lagi nanti ini apa itu pendekatannya. Karena ini semua pendekatan-pendekatan dilakukan untuk masing-masing. Kalau di Reynolds number pasti ini terkait dengan apa? Ada yang turbulen, ada yang laminar, ya kan? Ada yang di antara turbulen dan laminar, ya kan? Bagaimana hubungannya? Ini semua dengan ini kalian dapat ilmunya ya. Bagaimana turbulen flow itu apa logikanya? Dari sini kan kita dapat tadi, oh berarti ada aliran. Pengaruhnya bagaimana ya, seperti itu. Oke, ini ada friction factor, ada faktor gesekan juga ya, the friction factor F. Isian S apa? Ini coba ya, force, contact surface, kinetic energy, volume. Jadi dia memang ada. Nanti ini jadi faktor yang ditambahkan juga ya ke dalam aliran ya, seperti itu. Oke, ini dia ya, ada terkait dengan jari-jarinya terhadap apa namanya arah sudutnya ya, dan posisinya terhadap jet ya, seperti ini dikatakan seperti itu ya. Jadi memang ini adalah apa itu namanya hubungannya dengan masing-masing ya. Jadi tadi kan dia mau menerangkan vektornya ini ya, arahnya ini untuk masing-masing ini. Dan ini ya, seperti itu ya, R dan terhadap Z ini ya, seperti ini. Jadi di situ dia menerangkan, tapi di bawah itu ada penjelasannya ya. Jadi kita bisa mengidentifikasinya ya menjadi seperti ini ya. Sama dengan apa
sama ya, jadi seperti itu. Makanya force yang tadi ini bisa kita deteksi seperti ini. Kalau kita keluarkan, kita dapatkan itu pembagiannya untuk mendapatkan force. Ini tadi ya, fraction yang tadi ya, fraction faktornya itu adalah ini. Ya, ini maka ini adalah terkait dengan itu ya. Sebetulnya ya nanti kalau hitungnya kepanjangan dan diameter juga. Kalau sebenarnya dia ada alirannya kan lebih kecil ya, tapi alirannya misalnya diameternya cuma 10 cm. Saya sampaikan sampai untuk dia menerangkan bagaimana secara menyeluruh kita melihat aliran itu ya. Fraction itu hanya dipengaruhi oleh Reynolds number. Ini ada Colburn ini ada Colburn ya propose ada yang mempromosikan seperti ini ya modelnya. Jadi Reynolds number itu seperti itu, tapi dia ada number yang sudah terkait dengan faktor frictionnya tadi. Jadi ya RAF ya. Oke, seperti itu ya. Ya ini adalah problem fraction 18. Jadi saya rasa saya cukup ini sampai di sini ya. Sampai di sini saya ngajarin hari ini sudah karena jam udah 11.03. Sebelumnya sampai jam 12 sih. Untuk itu jadi kira-kira atau sudah menghilang dari dunia persilatan, ya kan? Menjauh ya kan? Banyak kali musuh-musuhnya kan bilang kan. Pokoknya gitu bisa juga ya, karena pendekatan ya. Jadi sebenarnya awalnya tadi adalah pendekatannya Q sama dengan H dikali A dikali T ya kan? Koefisiennya luasannya dikali T-nya itu berkembang terus gitu. Oh, rupanya menghasilkan Reynolds number apa VE tadi ya, ada NE, ada asal. Jadi biarkan kebayang. Ini memang untuk pelajaran waktu apa ya mahasiswa satu saya ngambil saya belajar mahasiswa S2 kayak ini. Tapi tidak semua akan saya ajarkan. Karena ini salah satu hal yang penting ini. Nanti saya akan kita mana apanya ya, ini halaman berapa? Di halaman 30 ya, sampai halaman 30. Oke, ada pertanyaan? Minggu depan kita ini kan minggu depan ini terakhir udah habis ini. Saya habiskan. Minggu depannya lagi kita baru masuk ke mass transfer. Nanti ini kita bahas. Gimana? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Ada yang udah pada tidur semua nih saya rasa ini. Hah? Udah pada tidur semua nih ya. Jadi gitulah ya. Jadi oke lah. Jadi ini udah already berapa jam berapa udah? Oh ini komputer saya juga udah habis energinya, tinggal 13 menit kalinya.
udah 11.35 ya. Jadi harusnya jam 12 tadi kan, tapi kita nggak apa-apa. Saya jam 1 mau ngajar lagi soalnya. Jadi mau saya istirahat dulu. Walaupun saya nggak kuat, banyak juga kayak ini tantangan-tantangan dari bulan puasa ini. Tadi biasanya si Husnul biasanya melirik si Maulisa ya kan, tapi karena lagi bulan puasa enggak lirik ya kan Husnul. Enggak, yang sering kamu lirik. Pak. Suara Pak putus-putus. Siapa yang sering Pak. kamu lirik cewek di Nggak ada, Pak. Apa? Nggak ada. Masa Ibu Lilis yang kamu lirik? Wah. Nggak ada, Pak. Yang sama-sama puasa lah. Ada Natasha ya kan. Kamu tertarik sama siapa kira-kira? Kamu tertarik sama siapa? Yang ada di sini siapa kira-kira? Cewek? Nggak ada, Pak. Nggak tega kali ya. Nanti kalau udah habis Maulisa nanti kalau udah habis puasa nih udah lebaran nanti kalau ketemu dia jambak rambutnya ya Maulisa ya. Biar dia ini ya. Nggak ada. Oke, Pak. Saya bilang gini lah, ada sih Pak, tapi nggak mau kasih tahu. Berarti bohong ya kan? Bohong nanti batal puasanya. Ini udah pada kemana semua nih? Oh, si Maulisa udah muncul ya tuh. Nanti bulan puasa lebaran ya. Kalau sekarang nanti bisa bahaya. Ya, kelompokkan dulu bahannya. Ya, karena ada juga bahan-bahan yang lain untuk kita sediakan. Jangan lupa absen semua ya, absen. Nanti absennya kirim ke WA saya ya, betul ya, betul? Iya baik Pak. Ke WA saya pribadi aja ya. Jangan lupa biar mereka absen dulu. Kalau memang ada yang nggak bisa datang, lapor aja. Tapi yang saya nggak tahu ya. Nah, seperti itu ya, semoga lah. Nanti kan kalau mengenai apa kan harus belajar, ya, harus dapat ilmunya. Tadi seperti saya bilang, hanya menurunkan untuk Q sama dengan apa itu? HA delta T ya, cuman dari situ diturunkan gitu akhirnya ada aliran. Itu kan sebenarnya itu ilmu ya. Oh berarti nasal renon apa semua mempengaruhi itu semua gitu ya. Jadi itu bisa kita pelajari dengan lebih baik ya. Oke. Jadi ini juga lagi ya, sampai jumpa lagi. Oke, see you. Baik Pak, terima kasih. Bye bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.